menjadi teladan dan memberi inspirasi merupakan hal penting dalam peningkatan karakter anak didik. Saya, Inengah Juliawan, akan memaparkan beberapa hal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah tokoh pendidikan nasional dengan banyak sekali pemikiran beliau tentang pendidikan. Beliau seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau pendiri Taman Siswa. Dengan banyaknya pemikiran beliau tentang pendidikan, maka tanggal kelahiran beliau dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Untuk membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mulai dari pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Petani menyebarkan benih-benih padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memupuk dan membasmi hama. Namun, ia tidak dapat menggantikan kodrat padi yang ditanamnya menjadi jagung. Begitu juga guru dan siswa. Setiap siswa memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru ataupun orang tua. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ini menyatakan bahwa membangun peradaban bangsa, maka pondasi atau landasannya adalah pendidikan. Pekerjaan dalam pendidikan adalah pekerjaan mulia, menjemput kebudayaan bangsa yang dicita-citakan. Pendidikan harus terus bergerak secara dinamis, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kodrat alam, pendidikan menyesuaikan dengan daerah atau lingkungan anak berada. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan menyesuaikan dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Dalam mengembangkan pendidikan, harus berlandaskan asas trikon, yaitu kontinuitas, perubahan terus bergerak, maju ke depan dan terus berlanjut. Namun, harus ada dialog kritis tentang sejarah, tidak boleh lupa nilai budaya masyarakat. Yang kedua, konvergensi. Pengembangan pendidikan harus terbuka terhadap berbagai sumber lain, dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman yang ada, keunikan dan kemerdekaan setiap individu. Muara dari pendidikan adalah budi pekerti, di mana budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, pikiran, rasa, perasaan, dan karsa, kemauan, sehingga menghasilkan tenaga atau raga. Pendidikan itu holistik dan seimbang. Jika keseimbangan pendidikan dapat dilakukan, maka kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Dalam menumbuhkan budi pekerti pada murid, kita sebagai pendidik harus mengimplementasikan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsu Sung Tuludu, di depan menjadi contoh atau panutan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun atau memberikan semangat. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau memotivasi. Berhamba pada anak. Ini menyatakan bahwa pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat. Ini dimaksudkan bahwa segala bentuk pendidikan yang dilakukan adalah pendidikan yang berorientasi pada anak, berpusat pada anak, menghargai keunikan, karakteristik, bakat, dan minat anak, dan memerdekakan anak. Seorang pendidik memberikan kesempatan atau kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide atau gagasan, berinovasi, berkreasi, dan bereksplorasi sesuai minat dan bakatnya, atau dengan kata lain, menerapkan merdeka belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, beberapa langkah telah dilakukan. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran.
dimulai dari perencanaan pembelajaran yang bervariatif, memanfaatkan alam sekitar dan teknologi, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, memberikan ruang kolaborasi dalam mengembangkan ide dan inovasi. Yang kedua, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Berikutnya adalah bermain dan belajar sehingga anak tumbuh sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dalam belajar. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi yaitu dalam berkolaborasi atau diskusi kelompok yang bekerja hanya orang tertentu saja. Yang kedua, terbatasnya kemampuan dan keterampilan. Nah, solusinya adalah yang pertama, menugaskan berbagi peran sehingga setiap murid mendapatkan tugas masing-masing. Yang kedua, upgrade skill dan melakukan pengembangan diri. Nah, demikianlah pemaparan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.